Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi dalam video kali ini untuk membahas tentang kelahiran kembali. Satu tema yang sangat sentral, yang sangat penting, karena kelahiran kembali ada starting point atau titik awal di mana seseorang itu memiliki natur, memiliki being sebagai anak Allah. Yang tentunya di dalam proses atau momentum kelahiran kembali tersebut bukan segala sesuatu sudah selesai begitu saja, tetapi kelahiran kembali adalah starting point, titik awal yang menjadi moment defining, ya, satu momentum yang suci di mana seorang percaya kepada Kristus memulai hidupnya di dalam keselamatan, saudara. Kemudian berproses hidup, berperilaku sesuai dengan naturnya, sesuai dengan hakikatnya. Jadi setiap perilaku yang dikeluarkan atau yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dilahirkan kembali itu menjadi refleksi dari hakikatnya. Semua perbuatan tersebut merupakan refleksi dari hakikat dia sebagai anak Allah. Jadi semua perbuatan baik bukan lagi sekedar pencapaian satu nilai moralitas tertentu, tetapi merupakan integritas dari dirinya sebagai anak Allah. Semua perbuatan baiknya yang dilahirkan oleh seorang yang sudah kelahiran, yang mengalami kelahiran kembali, merupakan hasil dari relasi dia dengan Allah sebagai anaknya, saudara. Makanya ada pepatah, buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya, like father like son. Ini pemahaman yang berangkat dari situ, saudara, ya, bahwa di dalam kekristenan itu yang dipersoalkan adalah siapa kita, itu akan menentukan apa yang kita lakukan atau perilaku kita, bukan apa yang kita lakukan yang terus menerus intensif sampai pada titik akhirnya merubah dia menjadi siapa dia, gitu. Maka ini di Alkitab tidak pernah diajarkan, saudara, ya. Struktur ataupun pola yang Allah lakukan di dalam memproses orang masuk ke dalam kerajaan Allah, ke dalam keluarga Allah, itu dimulai dari kelahiran kembali, ya. Sehingga isu ini menjadi isu yang sangat mendasar, sesuatu dasar kekristenan harus dipahami betul, sehingga kita tidak terjebak dengan pengajaran-pengajaran cukup menarik, ya, memang men-challenge ajaran-ajaran di luar Alkitab, seolah-olah itu mempunyai satu kekuatan yang dahsyat untuk mendorong orang untuk hidup terus menjadi baik. Itu cukup bagus dari sisi konsep moral, saudara, tetapi itu bukan yang Alkitab ajarkan, ya. Seperti yang baru-baru ini diseminarkan oleh salah satu gereja yang saya sudah singgung di video saya yang lain. Apa yang saya sampaikan ini tentunya dasarnya bukan hasil temuan-temuan interpretasi saya sendiri atau tafsir sendiri, tetapi dari pemahaman-pemahaman yang saya bangun, yang saya sederhanakan dengan bahasa saya dari ajaran Alkitab, dan juga diteguhkan oleh dari pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja dan hamba-hamba Tuhan senior, atau boleh disebut teolog-teolog masa lalu yang memang terbukti sudah merubah jutaan orang, saudara. Ya, artinya sejarah orang Kristen sejak awal berdirinya gereja, murid-murid memberitakan Injil Kristus sampai detik ini adalah memberitakan Injil keselamatan, memberitakan kesempatan untuk orang bisa menjadi anak Allah melalui proses kelahiran kembali. Ini berangkat dari doktrin yang ratusan tahun sudah merubah jutaan orang, saudara. Sehingga kalau ada satu teologi baru, satu ajaran baru yang coba menghakimi, bahkan mengeliminasi, seolah-olah ajaran ini tidak up to date, tidak mempunyai dampak kuasa yang merubah orang, fakta sejarahnya justru sebaliknya, saudara, ya. Jutaan orang sudah diubahkan dan terbukti menjadi orang Kristen. Ya, sejarah dipenuhi oleh orang-orang yang luar biasa hebat yang sudah diubahkan oleh doktrin ini, saudara.
doktrin keselamatan yang di dalamnya proses kelahiran kembali. Baik, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 3 ayat pasal 3, di mana dalam perikop percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Kita akan baca di Injil Yohanes pasal 3. Kita buka semua dari mulai ayat 1. Kita akan baca semuanya, saudara. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21, supaya kita bisa memahami secara lengkap, karena istilah atau pengertian lahir kembali ini secara khusus dan spesifik Yohanes yang menjelaskannya, saudara, meletakkannya. Walaupun tulisan-tulisan lain juga menyinggungnya, saudara, tetapi istilah lahir kembali itu sendiri secara khusus Rasul Yohanes menulis hal ini di dalam Injil Yohanes pasal 3. Kita baca, perikopnya adalah percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan kau mendengar bunyinya, tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang terturun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melawan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara sekalian, perikop ini cukup menarik ya, bagaimana Nikodemus, seorang rabi Yahudi, ya, dia datang kepada Yesus pada tengah malam lalu bertanya. Dia tidak bertanya, tetapi dia membuat satu pernyataan bahwa Rabi Yesus, engkau ini adalah pasti seorang guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus datang itu karena dia tertarik dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Orang lumpuh disembuhkan, berjalan, orang buta melihat. Ada satu tanda-tanda yang Yesus lakukan kepada orang banyak, dan
Nikodemus mengetahui hal itu, sehingga dia berkesimpulan bahwa ini pasti orang bukan sembarangan, seorang yang diutus oleh Allah, karena ada tanda-tanda kuasa Allah yang menyertainya. Ini yang membuat Nikodemus datang. Dia tertarik karena dia ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa Yesus ini, saudara. Nikodemus menghormati Yesus yang memiliki pengikut banyak, sehingga dia memanggil Yesus Rabi, saudara. Ya, karena memang Nikodemus melihat Yesus ini pastilah seorang yang diutus oleh Allah dan bukan orang sembarangan, saudara. Tetapi yang menarik, Yesus tidak meresponi apa yang menjadi pernyataan Nikodemus. Ya, justru dia mengatakan dan menjawab Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus tertarik dengan kuasa Allah yang menyertai Yesus, tetapi Yesus melihat kebutuhan Nikodemus yang lain. Ya, saudara, karena mujizat itu sesuatu yang sekunder, sesuatu yang tidak penting, ya, sesuatu yang tidak penting dibandingkan kebutuhan primer di dalam diri Nikodemus, yaitu kebutuhan untuk Nikodemus bisa diselamatkan, yaitu dilahirkan kembali. Ya, Tuhan mengatakan bahwa kalau orang tidak dilahirkan kembali, ya tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi jelas sekali, saudara, bahwa Yesus menegaskan jika seseorang mau melihat kerajaan Allah, ini kata melihat ini jelas bukan secara fisik, ya, tetapi melihat ini bicara soal cara pandang seseorang, ya, cara seseorang melihat sesuatu, ya, konsep penilaian seseorang terhadap sesuatu tidak lagi dalam perspektif dunia, tetapi dalam perspektif pandangan Allah, saudara. Itu yang disebut dengan kerajaan Allah, di mana seseorang itu hidup di dalam pemerintahan Allah. Ya, orang yang melihat sesuatu, yang melihat itu bicara soal sesuatu yang berbeda, saudara. Melihat hal yang sama, tapi bisa dimaknai berbeda oleh orang yang mempunyai pandangan yang berbeda. Itu maksud saya, saudara. Ya, kayak hidup ini, orang yang sudah mempunyai pandangan dalam konteks kekekalan dengan orang yang hidup menikmati dunia, itu cara melihat hobi berbeda, saudara. Itu yang disebut dengan melihat, saudara. Ya, atau cara melihat harta kekayaan atau uang, saudara. Ya, uang ini buat orang yang belum melihat kerajaan Allah pasti dilihat sebagai sesuatu cara dia bisa berbahagia di dunia ini. Cari uang yang banyak, dia akan bisa beli apapun, saudara. Ya, tetapi kalau orang yang sudah melihat kerajaan Allah, maka melihat uang, harta kekayaan dengan value, dengan nilai-nilai kerajaan Allah, saudara. Ini yang disebut dengan melihat, saudara. Ya, cara seseorang melihat itu menentukan cara dia menilai apa yang dia lihat, saudara. Bisa jadi dilihat objek yang sama, tetapi value nilainya menjadi berbeda. Ya, ini yang disebut dengan melihat. Ya, tentunya bukan secara fisik, saudara. Ya, merubah cara berpikir, cara merasakan sesuatu, cara menilai, saudara. Itu yang disebut dengan melihat, saudara. Ya, Tuhan bilang orang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Jadi harga mati bahwa orang harus dilahirkan kembali dulu, baru mempunyai paradigma perspektif segala sesuatu dilihat dengan kacamata kerajaan Allah, saudara, atau kacamata Allah, di dalam perspektif Allah, saudara. Ya, ini jelas sekali bahwa kelahiran kembali adalah syarat mutlak, saudara. Jadi ini merupakan prasyarat, atau boleh dibilang starting point, titik awal berangkat seseorang memiliki pandangan perspektif Allah. Ya, dia baru bisa melihat kerajaan Allah. Setelah itu dipertegaskan di ayat berikut, sesungguhnya kata Tuhan Yesus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu ditegaskan kembali, aku berkata kepadamu di ayat 5, jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi secara teknis dikatakan bahwa orang harus dilahirkan kembali, dan dia harus dilahirkan dari air dan roh, saudara. Ya, lalu ditegaskan di ayat 6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi ini ada jelas ada dua yang berbeda, ya. Tuhan mengatakan bahwa
kalau kita secara daging, secara fisik itu dilahirkan dari orang tua kita, dari ibu kita, saudara. Itu satu sikap yang menjadi jawaban dari Nikodemus. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan kemudian dilahirin lagi gitu? Itu enggak. Makanya Tuhan bilang apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, yang Tuhan maksudkan adalah orang yang dilahirkan dari roh, saudara. Dari roh, ya, rohnya dilahirkan kembali oleh roh Allah. Ya, dilahirkan kembali di sini tentunya bukan diberikan roh yang baru. Ya, manusia ketika lahir pertama kali, ya tentunya di dalamnya ada jiwa, ada roh, saudara. Orang yang dilahirkan kembali itu bukan berarti roh yang lamanya dimatikan dikasih roh yang baru, bukan, saudara. Tetapi tetap orangnya cuma memang mengalami proses kelahiran kembali. Rohnya diperbaharui. Ya, kata diperbaharui nanti kita bahas lebih lanjut, tetapi yang saya mau katakan bahwa dilahirkan kembali ini adalah kata kerja pasif, ya, yang subjek yang mengerjakannya tidak disebut. Ya, saya pernah singgung bahwa ini adalah kata kerja pasif yang disebut dengan passiva divinum. Ya, jadi satu kata kerja pasif yang tidak disebut siapa subjeknya yang melakukan, pastilah dia dilakukan oleh Allah, seperti dilahirkan kembali. Maka sebab itu di dalam teks bahasa Yunani kata dilahirkan kembali itu maksudnya dilahirkan dari atas. Allah yang mengerjakannya, saudara. Ya tentunya ini implikasinya adalah kelahiran kembali itu atau kita dilahirkan kembali itu sepenuhnya dikerjakan oleh Allah. Jadi kita dilahirkan kembali itu dari pihak Allah. Ya, di dalamnya tidak ada bagian manusia, ya seperti orang lahir tidak ada bagian dia, saudara. Sepenuhnya itu memang dilahirkan kembali. Kita hanya tahu sadar bahwa kita sudah dilahirkan, saudara. Gitu ya. Jadi di dalam konteks ini juga seperti itu. Bahwa orang yang dilahirkan kembali itu sepenuhnya 100% pekerjaan dari pihak Allah, bukan dari pihak kita, saudara. Ya, jadi sepenuhnya kita bergantung kepada anugerah Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya kita dilahirkan kembali. Ya, roh kita dilahirkan kembali sehingga roh kita memiliki satu gairah yang baru, satu hakikat yang baru, hakikat anak Allah, saudara. Oleh sebab itu di dalam ayat 6 dikatakan apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, saudara. Nah, ini tidak dijelaskan bagaimana prosesnya itu bisa terjadi, saudara. Ya, Tuhan memang tidak menjelaskan karena memang secara detail Yohanes tidak menerangkan bagaimana Allah bisa melahirkan kita, seperti apa prosesnya, saudara. Tidak dijelaskan oleh Yohanes. Yohanes hanya menegaskan bahwa dengan gambaran seperti di ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan kau mendengar bunyinya, tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, gitu. Artinya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi faktanya, kenyataannya kita bisa mengetahui. Ya, kita tidak tahu angin dari mana datangnya, tahu-tahu kita tahu ini memang ada angin, saudara. Jadi realita tersebut tidak dijelaskan bagaimana caranya, tetapi realita tersebut ada, saudara. Ya, jadi orang lahir kembali itu tidak bisa dijelaskan gejalanya. Misalnya orang, saya mengalami lahir baru ketika Allah menjamah saya seperti kena setrum, gitu, saudara. Atau ada satu getaran yang luar biasa dalam hati saya, pikiran saya, sehingga sejak saat itu saya tahu saya lahir kembali. Itu tentunya tidak bisa seperti itu, saudara. Ya, dia hanya bisa tahu dari fakta hidupnya, dari kenyataan hidupnya, saudara. Orang yang dilahirkan kembali setelah itu dia memiliki hakikat perilaku anak Allah. Maka akan terjadi perubahan hidup, konsistensi hidup di mana perilakunya sesuai dengan hakikatnya yang baru sebagai anak Allah, sesuai dengan being naturnya yang baru sebagai anak Allah, saudara. Ya, hanya memang di dalam Injil Yohanes ini dijelaskan yang disebut lahir kembali itu saya menunjuk apa sih, atau apa sih yang terjadi, gitu, saudara. Sebenarnya lahir kembali itu seperti apa sih mekanismenya, bukan mekanisme mungkin, tapi Yohanes menggunakan istilah kelahiran kembali itu esensinya apa sih, gitu ya.
Kita lihat di ayat 9, ketika Nikodemus menjawab, bagaimana itu bisa terjadi? Nikodemus bingung dengan jawaban Tuhan Yesus. Ya, kok roh bisa melahirkan roh? Kok roh saya dilahirkan kembali? Ditanya lah, gimana caranya? Saya nggak ngerti. Dia seorang teolog, Nikodemus ini. Ya, dia sendiri nggak bisa memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Sebab itu di ayat 19-nya, di ayat 10-nya dijawab oleh Yesus, loh engkau kan pengajar Israel, masa engkau nggak ngerti hal seperti itu? Ya, baru di ayat 11 itu menggunakan istilah kami. Ini pasti Yohanes dengan murid-murid yang lain menjelaskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui. Terusnya, lalu kembali di ayat 12, ini Yesus lagi yang berkata, saudara. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kamu kalau aku berkata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ketika Nikodemus bertanya bagaimana hal itu terjadi, ayat 13, tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Sama seperti Musa meninggal dari padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Nikodemus bertanya bagaimana mungkin seseorang bisa lahir kembali, rohnya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bagaimana caranya, dia nggak ngerti. Tuhan berkata mengenai kedatangan anak manusia, ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Kamu tahu tentang Musa, seperti Musa meninggal ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dia menunjuk kedatangan dirinya, saudara. Jadi waktu ditanya bagaimana caranya hal itu terjadi, dia menunjuk dirinya, ya. Tidak ada satu orang pun yang pernah datang dari surga selain yang telah turun, gitu ya. Ya, nggak ada yang mungkin orang bisa naik ke surga selain daripada yang telah turun. Pasti kalau Tuhan Yesus turun dari surga, ya, nggak ada siapa bisa naik kecuali dia yang telah turun. Nah, Tuhan Yesus turun dari surga. Seperti anak manusia meninggikan, seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia ditinggikan, saudara. Lalu di ayat 15 mengatakan kenapa anak manusia harus ditinggikan? Ya seperti Musa meninggikan ular. Siapa yang melihat ular tersebut, ular tembaga tersebut, maka dia akan diselamatkan. Ayat 15 juga begitu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada anak manusia itu beroleh hidup yang kekal. Ya, lalu ditegaskan, kenapa anak manusia ini harus datang? Anak tunggal Allah harus datang? Karena memang Allah mengasihi dunia ini mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi waktu Yesus menjawab Nikodemus, bagaimana lahir kembali bisa terjadi, dia menunjuk dirinya supaya orang-orang melihat dirinya, melihat anak Allah yang datang berinkarnasi, supaya orang yang melihat anak Allah percaya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana kelahiran kembali bisa terjadi? Jelas Tuhan Yesus menegaskan harus melihat Yesus, harus percaya kepada kedatangan anak tunggal Allah. Ya. Lalu di ayat 17 dikatakan bahwa Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ya. Barang siapa yang percaya kepada ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya ia tetap berada di bawah hukuman, sebab tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi waktu Nikodemus bertanya bagaimana sih kelahiran kembali bisa terjadi, maka yang pertama Kristus jawab adalah dia tidak menjelaskan hanya bagaimana, tetapi menunjuk dirinya sendiri bahwa anak tunggal Allah datang bukan untuk menghukum dunia tetapi untuk menyelamatkannya. Seperti Musa meninggikan ular tembaga. Di barang siapa yang melihat anak Allah, percaya kepada anak tunggal Allah, maka dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini starting point dari kelahiran kembali, saudara. Kalau yang tidak percaya, barang siapa yang tidak percaya, dia telah berada di bawah hukuman, sebab dia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kelahiran kembali itu jelas kita percaya kepada inkarnasi Allah, bahwa Allah mengutus anaknya karena kasihnya, saudara. Mati di kayu salib, kita harus percaya. Saya setuju, ya, percaya itu bukan sekedar sikap yang setuju secara akali, saudara. Ya, Injil menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang sebagai manusia, mati. Ya, saya setuju dengan peristiwa tersebut, dengan sejarah tersebut. Ya, percaya itu jelas, bukan sekedar setuju. Ya. Bukan sekedar
mengaminkan secara akali, saudara, apa yang diberitakan oleh Injil. Kata percaya jelas ya, saudara. Kalau kita baca di Yohanes pasal 1, karena ini kan Injil Yohanes ya, kita lihat di ayat 1. Ini berkaitan juga dengan kelahiran kembali. Kita lihat di pasal 1 ayat 12, saudara. Injil Yohanes tetap pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, saudara. Ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi kan disebut percaya dalam nama anak tunggal Allah, percaya kepada anak tunggal Allah. Yaitu orang yang percaya dan menerimanya. Ya. Sehingga diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Itu mereka yang menerima dan percaya dalam namanya. Orang yang percaya dalam nama anak tunggal Allah dan menerimanya, itu orang-orang yang lahir kembali. Ayat 13 ditegaskan. Orang yang percaya dan menerima anak tunggal Allah itu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, ditegaskan. Jadi jelas, ya. Kita kembali ke pasal 3 tadi. Bahwa apa? Bagaimana caranya supaya bisa lahir kembali, kata Nikodemus. Bagaimana itu bisa terjadi? Yesus berkata bahwa barang siapa yang melihat aku anak tunggal Allah dan percaya, menerima, dia akan diperanakkan dari Roh Kudus. Tadi yaitu orang yang percaya dan menerima dia, itu orang-orang bukan diperanakkan dari daging, tetapi dari firman Allah, ya. Dari air dan roh. Roh Kudus akan melahirkan dia, saudara. Nah, ini ada satu proses yang memang kita harus imani, saudara. Orang yang percaya dan menerima Yesus memang bukan sekedar persetujuan akali, ya. Tetapi jelas Alkitab mengatakan barang siapa yang percaya dalam namanya, ya, orang yang berseru kepada nama Tuhan, mengaku dalam hatinya, ya, percaya dalam hatinya, dia akan diselamatkan. Roma pasal 10, saudara. Memang orang bisa saja mengaku hanya di lidah, saudara. Seperti orang sedang menyatakan cinta kepada seseorang, saya mencintai kamu. Bisa saja itu cuma mulut tok, saudara. Tetapi bukan dari hatinya. Sebenarnya nggak jatuh cinta, tapi dia bisa ya ngomong, saya mencintai kamu. Atau berpura-pura ini makanannya enak ya, padahal mau muntah dia makan. Bisa saja, saudara. Ya, karena memang manusia cenderung mudah memanipulasi dengan mulutnya. Bisa saja dia bilang, wah, dia berjuang meninggalkan keinginan duniawi, tetapi fakta hidupnya justru gelojoh, menikmati duniawi luar biasa, saudara. Bisa saja seorang pendeta manipulasi orang dengan lidah dan khotbahnya, tapi fakta hidupnya bisa dilihat dengan baik, saudara. Ya, ini sangat mudah, saudara. Jadi bisa saja pun orang percaya mengaku dengan mulutnya, mengaku bahwa dia menerima Yesus, percaya anak tunggal Allah, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak, saudara. Tetapi bukan ini yang saya maksudkan, saudara. Yang Yesus maksudkan pun juga bukan itu, saudara. Ya, tetapi ini yang disebut kelahiran kembali, ya sesederhana ini, dia percaya dan menerima Yesus. Arti percaya dan menerima itu di dalamnya, saudara, ada kesadaran, ada aware, ya, kesadaran bahwa dia orang berdosa, dia binasa kalau tidak percaya kepada Kristus. Jadi ada satu aware, kesadaran penuh bahwa dia orang berdosa. Alkitab mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengakui bahwa ia orang berdosa, mengakui dosanya, Allah setia dan adil yang akan mengampuni seluruh dosanya. Jadi memang dasar pengampunan harus ada aware, harus ada kesadaran. Gitu. Ketika orang mau menerima Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan dia, ya dia harus kesadaran dia orang berdosa. Jadi di dalam proses kelahiran kembali, kalau seorang tidak memiliki kesadaran dia orang berdosa yang memerlukan Kristus, dia tidak akan bisa mengalami kelahiran kembali. Walaupun dari mulutnya dia keluar, dia percaya dan dia menerima, saudara. Harus ada kesadaran. Kesadaran terhadap dirinya sendiri sebagai orang berdosa yang binasa tanpa Kristus, baru kesadaran kepada karya Kristus, saudara. Bahwa dia melihat Kristus adalah juru selamatnya, penebusnya, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan dia, mengampuni dia, kecuali
pengorbanan Kristus di kayu salib. Seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikian juga Yesus ditinggikan dan dilihat oleh manusia berdosa. Aku perlu Engkau Tuhan. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jelas, saudara, ada kesadaran terhadap karya Kristus. Setelah itu jelas baru ada akseptasi, penerimaan, saudara. Ya, ada penyerahan hidup kita kepada Allah. Di dalam kata percaya itu harus ada awareness, ada kesadaran penuh, juga ada penyerahan hidup, saudara. Ini dua hal yang harus dimiliki di dalam momentum kudus, ya. Defining momentum, yaitu kelahiran kembali yang harus dialami setiap orang percaya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Jelas tadi Tuhan menunjuk kepada orang yang percaya dan menerima dia, saudara. Nah, orang bisa saja ya berbohong, dia sudah percaya menerima dia sudah sadar penuh dan sadar kepada karya Kristus, bisa saja ya. Tetapi jelas ada satu indikator atau satu fakta di ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyi, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau pergi, demikian halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh. Ya, jadi ada satu fakta yang harus dialami, ada satu realita yang terjadi dalam proses kelahiran kembali. Seseorang setelah dilahirkan kembali harus ada realita. Oleh sebab itu Tuhan bicara di ayat berikutnya, saudara. Ya, setelah dia menunjuk dirinya sendiri di ayat 13-14, ya, lalu ayat 16 juga, saudara, dia bicara tentang realita setelah orang lahir kembali. Ya. Dan mulai dari 18 supaya mengerti, saudara. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi jelas, ya, kelahiran kembali dimulai dari percaya dan menerima Yesus supaya dia punya kuasa hak menjadi anak Allah. Karena orang seperti ini orang yang tidak dilahirkan dari daging, diperanakan dari daging, tetapi dari anugerah Allah, dari Allah sendiri, ya saudara, dari air dan roh. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kenapa orang tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah? Di sini katakan orang yang tidak percaya tetap di bawah hukuman. Hukumannya seperti apa? Hukumannya adalah ini, ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Sebab supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Jadi gini, ya. Kenapa orang tidak percaya kepada Kristus? Ya, karena memang sebenarnya orang itu lebih menikmati, lebih bahagia hidup di dalam kegelapan. Kegelapan ini adalah satu konsep yang dipakai oleh Rasul Yohanes untuk menunjukkan orang yang hidup di dalam dosa. Ya. Di Efesus pasal 5 juga Paulus menjelaskan bahwa tanggalkanlah kegelapan dalam diri kita, saudara. Kegelapan itu di dalam Alkitab, di surat-surat Paulus, di surat-surat para rasul, di kitab Yohanes, dan di Injil juga menjelaskan bahwa kegelapan ini adalah satu konsep dosa, konsep kejahatan, konsep hidup di luar Allah. Maka Allah disebut Allah adalah terang, saudara. Di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali, karena kegelapan dan terang dua hal yang sangat berbeda, saudara. Ketika seseorang tidak percaya kepada nama Anak Tunggal Allah, dia sudah berada di bawah hukuman. Hukuman apa? Hukuman karena manusia memang tidak menyukai terang. Dia lebih suka hidup dalam kegelapan, lebih bahagia, lebih hidup di dalam kegelapan. Ya, ciri-ciri orang yang sudah lahir kembali, dia hidup di dalam terang, saudara. Ya. Kenapa? Karena dosa barang siapa yang benar, ia datang kepada terang supaya jadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Jadi jelas sekali, orang yang lahir baru itu hidupnya ada di dalam terang, saudara. Ya. Bukti seseorang lahir kembali sederhana, hidupnya di dalam terang. Maka saya katakan kemarin di dalam video catatan saya terhadap seminar Bapak Erastus Sutardono bahwa persoalan orang Kristen itu bukan apa yang dilakukan menentukan siapa dia, tetapi siapa dia menentukan apa yang dilakukan. Dia lahir kembali dulu, ya. Hakikatnya dilahirkan kembali dulu sehingga mempunyai gairah, mempunyai kesukaan, kebahagiaan itu melakukan hal yang benar dan dia datang kepada terang, saudara. Sehingga orang yang lahir kembali
hidupnya itu di dalam terang, saudara. Nggak mungkin orang ngaku sudah lahir kembali, tapi hidupnya di dalam kegelapan. Ini jelas bertentangan. Kalau orang ngaku dia sudah lahir kembali, tapi masih nipu, masih brengsek, jelas dia belum lahir kembali, saudara. Ya. Nah, saya katakan kemarin bahwa orang yang berbuat baik itu tanpa harus ditakutin akan masuk neraka kalau dia nggak berbuat baik atau diiming-iming surga, nggak penting. Ya, orang Kristen itu yang sudah lahir kembali tanpa ditakuti kalau nggak berbuat baik masuk neraka, berbuat baik masuk surga, nggak perlu ditakuti karena memang itu hakikat dia, integritas dia. Ya, saya memberikan analogi ikan itu nggak usah ikan itu bisa terbang bukan karena pencapaian moral gitu, tetapi memang hakikatnya terbang. Berenang maksud saya. Burung itu nggak usah diajar-ajar bagaimana terbang gitu, saudara. Terbang itu buat burung bukan pencapaian, tetapi memang hakikat dia, ya. Sehingga waktu dia bisa terbang burung dan ikan bisa berenang itu sesuai dengan hakikatnya, saudara. Ya. Orang yang sudah lahir baru tidak takut, ya. Tidak perlu ditakuti dengan masuk neraka kalau dia nggak benar hidupnya, saudara. Karena dia ada ancaman ataupun ada hadiah pemberian luar biasa, dia akan hidup sesuai dengan hakikatnya. Ya, naturnya dia seperti apa itu akan keluar, saudara. Kalau dia orang brengsek, bukan anak Allah, kemungkinan perbuatan baik dia itu sementara. Tunggu ada tekanan, tunggu ada kebutuhan yang hebat, tunggu ada kesempatan, dia akan jadi brengsek lagi, saudara. Tetapi kalau orang sudah lahir kembali, walaupun dalam tekanan, walaupun dia harus menderita, kalau apa yang bukan menjadi hak dia, dia tidak akan ambil, saudara. Ya, jadi beda sekali, saudara. Ya. Jadi kelahiran kembali itu dibuktikan lewat hidup seseorang, saudara. Jadi silakan saja orang ngaku-ngaku sudah percaya dan menerima Yesus, tapi hidupnya masih nggak benar, bisnis masih suka tipu-tipu, ya. Izinnya sudah nggak ada, tapi disogok sana sini supaya keluar izin, saudara. Atau bisnis dengan cara yang sangat kotor. Jangankan dalam pelayanan pun banyak yang kotor, saudara. Ya, tipu-tipu untuk jemaat yang kaya, bikin proyek-proyek pekerjaan Tuhan seperti ini, tetapi tidak benar dilakukan. Itu manusia belum lahir kembali, saudara. Maka orang yang sudah lahir kembali, dia akan transparan, keuangannya akuntabel, saudara. Ya, mau dinilai, mau dikritisi, mau ditanya kenapa, kemana nih uang gitu, saudara. Tanpa dia harus tersinggung, saudara. Itu orang yang sudah lahir baru, karena dia punya integritas. Dia dicurigai, dia tidak akan tersinggung. Dia ditanya, pertanggungjawabannya dia tidak akan marah, saudara. Soalnya jadi tidak, itu biasa saja, saudara. Ya, karena memang orang yang sudah lahir kembali itu dia punya integritas tanpa harus ditakut-takutin, saudara. Ya, jadi orang lahir kembali itu jelas, ya, perilakunya sebagai anak Allah. Saya menjelaskan tadi bahwa dari mana kita tahu kita sudah lahir kembali? Sederhana sekali, saudara. Kita hidup di dalam terang atau tidak? Kita menyukai hidup di dalam terang atau tidak? Kita menyukai kebenaran atau tidak? Apa kita lebih menyukai kegelapan, saudara? Segala sesuatu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dengan kecurangan, dengan ketidakadilan, dengan ngambil hak orang. Itu jangan ngomong soal kelahiran kembali, ya. Jadi jelas orang yang sudah lahir kembali, yang sudah terima Yesus, percaya Yesus, jelas hidupnya sederhana, saudara. Punya integritas. Dia konsisten dengan identitasnya sebagai anak Allah. Ya, mau di perusahaan sebagai pengusaha, sebagai karyawan, dia akan kelihatan integritasnya, saudara. Sehingga dimanapun dia berada, dia menjadi surat yang terbuka. Semua orang bisa baca dia. Ya, jangan kayak sekarang, saudara. Ya, ada kalau pendeta-pendeta besar sekarang itu dijaga sekali image-nya, saudara. Ya, kalau bikin kesalahan, kalau sebisa mungkin ditutup supaya publik nggak tahu, saudara. Ini nggak benar, saudara. Ya. Sementara itu dulu saya ngomong soal kelahiran kembali. Ya, kiranya ini menolong kita untuk kita mulai serius dan mengevaluasi kembali bahwa seharusnya kita hidup di dalam terang sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Jadi orang yang lahir kembali itu di dalamnya adalah merupakan suatu defining momen kudus, karena di dalamnya Allah melahirkan kembali dan menginvestasikan, mengimputasi benih ilahi dalam diri kita, saudara. Dan benih ilahi itu adalah satu gairah, satu keinginan, satu kesukaan yang lahir dari jiwa dan roh kita, saudara. Dan itu terrefleksi konsisten di dalam perilaku kita. Selamat
berlahir kembali. Tuhan memberkati.